Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida, CGP Lotem 8. Saya bertugas di SD Islam NW Tanah Abror. Di sini saya akan membuat dialog monolog sebagai tugas untuk menyelesaikan demonstrasi kontekstual di modul 3.1 yang akan saya lakukan untuk mentransfer atau menerapkan ilmu yang saya peroleh di guru penggerak ini. Pertama-tama yang akan saya lakukan yaitu saya akan terus berusaha untuk memperbaiki diri saya terlebih dahulu agar saya bisa menjadi contoh yang baik buat siswa saya dan buat rekan-rekan guru di sekolah saya. Setelah saya merasa atau bisa sedikit demi sedikit berubah, saya akan berusaha untuk menerapkan ilmu yang saya peroleh di guru penggerak ini ke siswa saya. Yang pertama, seperti yang saya selalu lakukan dari awal, saya memperoleh materi di guru penggerak ini, yaitu materi yang pertama dulu yaitu Merdeka Belajar. Saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang merdeka di kelas saya. Kemudian saya juga selalu berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan yang menyenangkan di kelas. Saya juga berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh siswa saya serta melakukan pembelajaran diferensiasi, di mana di pembelajaran diferensiasi ini saya berusaha mengelompokkan siswa saya berdasarkan profil belajar mereka, dan alhamdulillah respon yang saya peroleh dari siswa, ternyata mereka cukup senang belajar dengan cara seperti itu. Saya juga berusaha menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas untuk dapat meningkatkan konsentrasi serta semangat belajar siswa. Selain itu, saya juga mengajak semua guru di sekolah saya untuk bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas maupun di sekolah. Saya akan selalu berusaha berbagi ke rekan-rekan guru di sekolah saya dengan cara memperkenalkan materi-materi yang saya peroleh di guru penggerak ini dan bagaimana cara menerapkannya sesuai dengan pemahaman saya, karena seperti itu yang saya peroleh, pemahaman saya seperti itu. Jadi saya hanya bisa memberikan pemahaman tentang materi sesuai dengan pemahaman yang saya miliki. Dan saya juga berharap nantinya rekan-rekan guru di sekolah itu bisa mengikuti apa yang saya lakukan, dan kami bisa menciptakan suasana yang lebih baik dan lebih menyenangkan di sekolah kami. Saya juga membentuk komunitas praktisi, di mana komunitas praktisi ini di sini kami berusaha mendiskusikan segala permasalahan yang kami peroleh di kelas maupun di sekolah. Langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan yang harus diperhatikan, yaitu apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Apabila masalah tersebut sudah bisa diidentifikasi apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, maka apabila kasus tersebut termasuk dilema etika,
maka langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu menggunakan 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan dilematika. Rencana saya akan melaksanakan langkah atau kegiatan tersebut sesegera mungkin. Setelah saya mempelajari modul ini, saya sedikit paham, dan insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan masalah yang saya temukan di lingkungan sekolah. Itu dengan terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi atau melakukan pengujian terhadap masalah tersebut. Setelah itu baru saya akan menentukan langkah-langkah selanjutnya dengan mengacu pada tadi ke-4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan tersebut. Saya rasa yang akan mampu mendampingi saya atau membantu saya dalam pengambilan keputusan ini yaitu rekan guru saya yang saya rasa cukup dekat dengan saya, sehingga saya merasa beliau mampu membantu saya menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Dan saya juga akan meminta bantuan ke kepala sekolah untuk membantu dan memberikan dukungannya terhadap segala program ataupun kegiatan yang akan saya lakukan di sekolah. Saya juga akan melibatkan komunitas praktisi yang telah kami bentuk, di mana dalam komunitas praktisi ini kami selalu mendiskusikan segala permasalahan yang kami hadapi baik di sekolah ataupun di kelas, sehingga nanti permasalahan yang ada di sekolah dalam pengambilan keputusan saya bisa melibatkan semua unsur yang ada di sekolah yang akan memberikan bantuan dan dukungannya dalam pengambilan keputusan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi siswa maupun sekolah kami. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.